Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leno Priyanti B dengan NIM B1A121112 kelas C dengan mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Falier Arsi Nugraha SH MH. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang Bapak berikan, yaitu apa yang dimaksud dengan konsumen dan bagaimana perbedaan antara konsumen dengan pelaku usaha. Jika dilihat dari hak dan kewajiban, jelaskan dengan mengumumkan contoh dan dasar hukumnya, yaitu konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang membentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha. Lalu hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Kedua, hak untuk memiliki barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketiga, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Keempat, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu 1. Membaca atau mengikuti petunjuk, informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Ketiga, membayar dengan sesuai dengan nilai tukar yang disepakatin. Keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha dikutip dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindak konsumen yang bertikat tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan barang atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak yang diaturkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pelaku usaha tercantum dalam pasal 7 Perlindungan Konsumen, yaitu 1. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeriksaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Selanjutnya, soal kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dan apa tujuan dari perlindungan konsumen tersebut. Jelaskan dengan mengumumkan contoh dan dasar hukumnya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari diri akses negatif pemakaian barang atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Contohnya adalah perlindungan hukum pada customer pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, yaitu hak saat menentukan barang, hak mendapatkan ganti rugi dan ganti kerugian, hak mendapatkan barang atau jasa yang sesuai, hak menerima kebenaran atas semua info, hak pelayanan tanpa tindakan diskriminasi.
Soal selanjutnya adalah mengapa konsumen perlu dilindungi dan jelaskan sumber hukum dan perlindungan konsumen. Karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Terdapat pada sumber hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa kesemua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-undang. Soal selanjutnya adalah ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan adalah terhadap implementasi prinsip perlindungan konsumen antara sebelum dan sesudah diperlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu prinsip product liability dan strict liability. Apa yang dimaksud dengan prinsip product liability tersebut dan bagaimana perbedaannya dengan prinsip strict liability? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Productive liability adalah tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk. Product liability menganut prinsip strict liability. Hal ini menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam hal ganti kerugian akibat cacat produk. Di dalam UUPK menganut product liability dengan prinsip semi strict liability, yaitu pelaku usaha bertanggung jawab atas produknya. Namun pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya dalam hal barang tersebut tidak dimaksud untuk diedarkan, cacat kemudian hari, serta karena kelalaian konsumen. Dengan adanya prinsip semi strict liability yang diterapkan pada UUPK, maka ada perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak konsumen untuk memperoleh produk yang berkualitas di Indonesia. Soal selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan jasa dan bagaimana perbedaan antara jasa dengan barang jika dilihat dari aspek ekonomisnya. Jelaskan dengan mengemukakan dan contoh dasar hukumnya. Jasa adalah produk ekonomi yang tidak memiliki wujud fisik, tidak seperti barang. Jasa tidak bisa dimiliki, tetapi hanya bisa dimanfaatkan. Jasa merupakan suatu kegiatan atau layanan yang ditawarkan oleh pemilik jasa ke konsumen. Pada dasarnya, jasa tidak memiliki bentuk fisik, namun manfaatnya bisa dirasakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Perbedaan jasa dan barang. Barang adalah produk fisik yang bisa dibeli oleh pelanggan pelanggan dengan harga tertentu. Sedangkan jasa adalah fasilitas atau manfaat yang diberikan ke konsumen. Barang adalah produk yang memiliki wujud fisik, bisa dilihat dari disentuh. Sedangkan jasa adalah layanan atau fasilitas yang tidak bisa memiliki wujud fisik. Selanjutnya, saat Anda membeli barang, kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli. Sebaliknya, jasa tidak bisa dipindah tangankan. Barang bisa dikembalikan atau ditukar, sedangkan jasa tidak bisa dikembalikan atau ditukar setelah dinikmati oleh konsumen. Barang bisa disimpan dan digunakan di masa depan, sedangkan jasa terkait dengan waktu sehingga tidak bisa disimpan dan hanya bisa dinikmati di waktu yang sama saat dipesan. Barang bisa dikonsumsi setelah melalui proses produksi dan penjualan, sedangkan jasa diproduksi dan dikonsumsi dalam waktu yang sama. Contoh jasa yaitu portagibles, yaitu jasa penyewaan barang yang tidak melibatkan non-fisik atau sejenisnya. Contohnya adalah penyewaan mobil, sewa rumah atau kontrakan, dan lainnya. Major tagibles with minor intangibles, yaitu barang berwujud dengan dilengkapi dengan jasa pendampingnya. Contohnya adalah servis garansi AC, motor, mobil, dan lainnya. Contoh barang
Jenis-jenis barang yang bisa dibagi menjadi 3 golongan, yaitu barang menurut wujud, barang menurut sifatnya, barang menurut fungsinya. Barang menurut wujudnya yaitu barang abstrak, merupakan barang yang tidak nyata tapi punya nilai berharga bagi kehidupan. Contohnya adalah hak cipta, hak merek, royalti, dan lainnya. Barang konkret adalah merupakan jenis barang yang memiliki wujud nyata sehingga bisa dilihat, dinikmati, disentuh, dan dirasakan oleh panca indera manusia. Contohnya adalah laptop, smartphone, sepeda motor, dan lainnya sebagainya. Barang menurut sifatnya, barang bebas adalah barang yang jumlahnya tidak terbatas dan bisa diperoleh dengan mudah dari alam. Contohnya adalah pasir, air, udara, dan lain sebagainya. Barang bebas bisa ditingkatkan nilainya dengan cara dikemas atau diolah menjadi barang yang bisa dikonsumsi seperti air mineral, botolan, dan tabung oksigen medis. Barang ekonomi adalah barang yang memiliki nilai dan harga sehingga dibutuhkan pengorbanan untuk memperolehnya. Contohnya adalah sepeda motor, mobil, kipas angin, meja, lemari, dan lain sebagainya. Selanjutnya, barang ilit adalah barang yang jika dipakai berlebihan akan menyebabkan bencana. Contohnya adalah air, jika dipakai sedikit bisa untuk minum atau mandi, namun jika jumlahnya banyak bisa menyebabkan banjir dan merusak barang lain. Barang yaitu selanjutnya barang menurut fungsinya, yaitu barang produksi adalah jenis barang yang bisa digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya mesin jahit, traktor, wajan, mikrowave, dan lainnya. Barang konsumsi adalah jenis barang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini dibuat dari bahan mentah dan sudah diproses sedemikian rupa sehingga memiliki nilai tinggi. Contohnya adalah pakaian, rumah, lemari, meja, kursi, sepeda motor, dan lainnya. Selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen dan bagaimana perbedaannya dengan asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan asas keadilan. Yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau diguna. Selanjutnya adalah azas keseimbangan yang dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Selanjutnya adalah azas kepastian hukum yang dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya azas keadilan yang dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat mewujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Soal selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau flawed liability based on flawed, dan bagaimana perbedaannya dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga dan prinsip tanggung jawab mutlak. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawabannya adalah prinsip liability based on fault menetapkan penggugatan yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan relawan hukum, telah melakukan suatu kesalahan, dan akibat kesalahan itu mengakibatkan kerugian kepada pihak penggugat. Soal selanjutnya adalah dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyebut bahwa pembeli itu adalah raja. Akan tetapi dalam kenyataan pembelilah adalah sebagai konsumen yang seringkali berada pada posisi yang lemah serta seringkali dirugikan.
Mengapa demikian? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan solusi dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Yaitu, makna pembeli adalah raja biasanya juga digunakan sebagai reminder untuk para pelaku bisnis agar memenuhi hak pelanggan sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya, baik dari segi pelayanan maupun kualitas dari produk itu sendiri. Contohnya, pelaku bisnis menjanjikan makanan yang mereka tawarkan sangat enak dan patut untuk dicoba. Jadi, sebisa mungkin pelaku bisnis harus memenuhi janji tersebut dengan membuat makanan seenak mungkin. Oleh karena itu, makna pembelian adalah raja merupakan slogan yang dinilai ampuh untuk membuat dagangan laris, sehingga bisnis yang dijalankan menjadi sukses dan dapat lebih berkembang lagi ke depannya. Pelaku bisnis sebisa mungkin harus selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan demi terciptanya simbiosis mutualisme. Hal yang paling penting saat ini, makna pembeli adalah raja sering disalahartikan, sehingga menimbulkan sikap kurang menghargai antara sesama. Jadi pembeli adalah raja bukan berarti pembeli atau pelanggan adalah orang yang merasa paling berkuasa sendiri karena telah membeli produk yang dalam sebuah bisnis. Pelanggan juga perlu menghargai penjual atas usaha mereka yang telah memberi produk dan pelayanan yang terbaik. Contohnya paling simpel tentang penyalahgunaan makna pembeli adalah raja saat ini, yaitu membeli dan berbelanja di marketplace atau sosial media. Beberapa dari pelanggan terkadang mengajukan komplain kepada penjual dengan bahasa dengan tidak sopan dan membawa embel-embel pembeli adalah raja, padahal belum tentu kesalahan itu timbul dari penjual. Oleh karena itu, jika memang harus mengajukan komplain, alangkah baiknya bisa dikomunikasikan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang baik. Terima kasih. Sekian dari penjawaban soal yang Bapak berikan. Bila kurang dan ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.